wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Utari, NIM B1B1 22024 dengan prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Mahkamah Agung yang dengan mata kuliah Pemerintahan Nasional dengan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah, SIP, MIP. Teman-teman semua mungkin sudah tidak asing sering mendengar kata Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu apa? Mungkin kalian sering bertanya-tanya, Mahkamah Agung itu apa? Tugasnya apa saja? Dan apa sih pentingnya Mahkamah Agung di Indonesia ini? Nah, di sini saya akan memaparkan materi itu. Mari kita simak bersama-sama. Baik, Mahkamah Agung Republik Indonesia yang disingkat MA adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi atau yang biasa disebut MK dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung ini membawahi badan peradilan dalam lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan lingkungan, peradilan agama, dan lingkungan peradilan militer, serta lingkungan peradilan tata usaha negara. Mahkamah Agung ini adalah lembaga kehakiman tertinggi di Indonesia yang berada di bawah pimpinan Ketua Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung memiliki tugas-tugas pokok untuk mengadili dan memutuskan perkara yang telah melalui proses persidangan di tingkat banding atau kasasi dari pengadilan di bawahnya. Itu seperti pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menguji materi undang-undang yang dipersoalkan oleh masyarakat atau lembaga negara. Materi berikutnya yaitu sejarah tentang Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dimulai sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada awalnya, sistem peradilan di Indonesia dibentuk oleh Belanda dengan tujuan untuk menjaga kepentingan pemerintahan kolonial mereka. Pada tahun 1811 saat Indonesia dikuasai oleh Perancis, sistem peradilan diubah menjadi Cour de Justice yang berkedudukan di Batavia atau sekarang disebut dengan Jakarta. Setelah Belanda kembali berkuasa di Indonesia, sistem peradilan diperbarui dan berubah menjadi Writ van Justice atau RJ pada tahun 1848. Selama masa penjajahan, RJ berfungsi sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Namun setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, RJ diganti namanya menjadi Mahkamah Agung, atau Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tanggal 1 Agustus 1945, MARI ini memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan RJ, yaitu sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan sebuah keputusan yang mengubah nama Mahkamah Agung menjadi Mahkamah Agung Republik Indonesia Syarikat atau bisa disebut MARIS. Setelah Indonesia berganti sistem pemerintahan dari Republik ke Negara Kesatuan pada tahun 1960, nama lembaga ini kembali diubah menjadi Mahkamah Agung Republik Indonesia atau disingkat sebagai MARI. Sejak didirikan, MARI ini telah melalui beberapa perubahan organisasi dan aturan perundang-undangan. Pada tahun 2004, MARI didirikan kembali dengan sistem baru yang menghilangkan fungsi MARI sebagai pengawas hakim dan menggantikannya dengan komisi yudisial. Sejak saat itu, MARI bertanggung jawab atas mengadili sengketa hukum dan menegakkan hukum di Indonesia.
Saat ini MARI dipimpin oleh seorang ketua Mahkamah Agung yang dipilih dari dalam oleh para hakim anggota Mahkamah Agung. Kemudian perjalanan Mahkamah Agung dari masa ke masa. Yang pertama yaitu masa Orde Lama. Presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar dan otoritas yang kuat. Presiden juga memiliki kontrol atas hampir semua aspek pemerintahan, termasuk juga Mahkamah Agung. Beberapa faktor yang memungkinkan Presiden untuk melakukan intervensi terhadap Mahkamah Agung pada masa Orde Lama ini terdiri dari dua, yaitu adanya konstitusi yang lemah. Mengapa demikian? Konstitusi di Indonesia pada masa Orde Lama tidak memberikan perlindungan yang cukup untuk lembaga-lembaga negara, termasuk juga Mahkamah Agung. Karena kelemahan ini memberikan kesempatan bagi Presiden untuk memanipulasi keputusan Mahkamah Agung dan mengintervensi keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan pemerintah. Nah, yang selanjutnya itu kedua, adanya kekuasaan absolut. Mengapa demikian? Presiden pada masa Orde Lama memiliki kekuasaan absolut, yang berarti bahwa dia memiliki kendali penuh atas semua lembaga negara. Nah, karena adanya ini memungkinkan Presiden untuk memaksakan Mahkamah Agung untuk memutuskan dalam kasus-kasus tertentu yang dianggap penting oleh pemerintah. Di masa Orde Lama ini, kekuasaan kehakiman diatur oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 mengenai ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang disahkan pada tanggal 30 Oktober 1964, terdiri dari 6 bab dan 31 pasal. Undang-undang ini sendiri masih bersifat umum dan abstrak, sehingga kehadiran peraturan penjelasan yang lebih konkret pada dalam bentuk peraturan pemerintahan akan segera menyusul kehadirannya. Menurut Benny K. Herman menyimpulkan, setidaknya terdapat dua corak yang muncul dalam kekuasaan kehakiman di era Orde Lama ini. Dengan semangat revolusinya yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 di atas, yaitu pertama, orientasi dari politik hukum yang diperankan oleh kekuasaan kehakiman saat itu adalah terciptanya tatanan hukum yang berfungsi sebagai alat revolusi atau social revolution, dengan tujuan utama adalah sebagai mewujudkan masyarakat sosialis di Indonesia. Sedangkan yang kedua yaitu hakim dituntut untuk tidak mengobarkan semangat revolusi dengan cara mengacu serta menjelaskan semua tatanan hukum saat itu sebagai instrumen revolusi dalam rangka membawa masyarakat untuk menjadi sosialis yang baik di Indonesia. Kemudian masuk pada era Orde Baru. Dengan tumbangnya rezim pada Orde Lama ini, pada tahun 1965 menyusul peristiwa G30S dengan sendirinya, atau rezim demokrasi terpimpin dan juga ekonomi terpimpin di bawah pemimpin besar revolusi ikut tumbang. Bersamaan dengan hancuran rezim demokrasi terpimpin tersebut, maka bangkitlah sebuah poros baru yaitu kekuatan Orde Baru yang menghendaki pemurnian pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Orde Baru ini lahir atas prakarsa kelas menengah dan kelompok-kelompok pro perubahan, baik yang terdapat dalam birokrasi dan militer maupun yang terdapat dalam masyarakat, sebagai bentuk reaksi sekaligus koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah pada masa Orde Lama. Karena pada masa Orde Lama ini dirasakan telah menyimpang dari jiwa dan hakikat Undang-Undang Dasar 1945. Masuk ke era selanjutnya yaitu era reformasi. Salah satu ketentuan yang menegaskan tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman di era reformasi ini adalah Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi keselenggaraan negara hukum. Hal itu menandakan bahwa hakim haruslah bebas dari pihak ekstrayudisial serta bebas dalam menggali hukum dan menemukan keadilannya. Akan tetapi, kebebasannya bukan berarti bebas tanpa batas, melainkan dibatasi dari segi mikro dan segi makro. Dari segi makro dibatasi oleh sistem pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Sedangkan dalam segi mikro, kebebasan hakim dibatasi atau diawasi oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kesusilaan dan Ketertiban Umum. Dibatasinya kebebasan hakim tidak tanpa alasan. Karena hakim adalah manusia yang tidak luput dari khilafan. Untuk mengurangi khilafannya yang berdampak pada kekeliruan dalam menjatuhkan keputusan, maka kebebasan hakim itu perlu dibatasi dan putusannya perlu dikoreksi. Oleh karena itu, asas peradilan yang baik atau Principle of good judicature antara lain ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum. Nah, yang sering kita pertanyakan itu tugas dan wewenang Mahkamah Agung ini apa? Yaitu pertama, memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi. Ini terdapat dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Nah, kedua, memeriksa dan memutuskan sengketa tentang kewenangan mengadili yang terdapat dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang ketiga, memeriksa dan memohon permohonan peninjauan kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan tetap yang terdapat pada pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang keempat, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terdapat Undang-Undang Pasal 20 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 48 tahun 2004. Kemudian meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknik peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Ini terdapat pada pasal 32 ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Yang selanjutnya, memberikan petunjuk atau teguran atau peringatan langsung kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Ini terdapat pada pasal 32 ayat 4 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. Kemudian memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta. Ini semua terdapat pada pasal 22 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Kemudian selanjutnya memberikan pertimbangan hukum atas permohonan gerasi dan rehabilitasi. Terdapat pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Dan selanjutnya melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman. Ini terdapat pada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang selanjutnya lagi yaitu melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim pada pasal 32A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Kemudian mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan pasal 32 ayat 2 Nomor 3 Tahun 2009. Bagaimana sih pengisian Mahkamah Agung ini? Pengisian jabatan ini dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang kepaniteraan Mahkamah Agung dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 349 KMA SK 12 2022 tentang pedoman pelaksanaan pengisian jabatan dan seleksi panitera muda dan panitera pengganti pada Mahkamah Agung. Dengan ini mengundang hakim tingkat pertama pada peradilan umum yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu ketentuan umum pada umumnya, yaitu persyaratan administrasi yang harus dipenuhi, yaitu ia adalah warga negara Republik Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpengalaman sekurang-kurangnya mungkin 10 tahun sebagai hakim. Yang keempat itu memiliki pangkat minimal 3 atau D. Yang kelima, berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum. Keenam itu sehat jasmani dan rohani. Yang ketujuh, usia maksimal itu berusia 45 tahun pada waktu ia mendaftar. Yang selanjutnya mendapatkan rekomendasi dari ketua pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding terkait. Yang 9, mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung bagi hakim justisial yang berada di lingkungan Mahkamah Agung tersebut. Dan yang ke-10 yaitu menyampaikan laporan harta kekayaan pejabat negara pada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir ini. Yang kemudian selanjutnya yang ke-11, mengisi SPT dalam 2 tahun terakhir. Yang ke-12 itu tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan surat keterangan dari Kepala Badan Pengawasan, yaitu tidak pernah melaksanakan kesalahan. Pemberhentian hakim ini memiliki 2 cara, yaitu dengan cara hormat dan tidak hormat. Dengan cara hormat terdiri dari pasal 2 ayat 1, yaitu hakim agung dan hakim diberhentikan dengan hormat dari jabatan karena 1, permintaan sendiri atau secara tertulis. Yang kedua yaitu sakit jasmani atau rohani, terus menerus berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan. Yang ketiga, telah mencapai batas usia pensiun. Yang keempat, ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugas atau tidak bisa. Yang ke-5 yaitu meninggal dunia. Kemudian pasal 2 ayat 2 yaitu pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diusulkan kepada presiden olehnya, yaitu seperti 1, pimpinan Mahkamah Agung bagi hakim agung. Yang kedua, menteri dengan persetujuan ketua Mahkamah Agung bagi hakim. Dalam pasal 2 ayat 3 yaitu batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yaitu 1. Ketua atau wakil ketua muda dan hakim agung adalah 65 tahun. Kedua, ketua, wakil ketua dan hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Peradilan Tata Usaha Negara serta Pengadilan Tinggi Agama adalah 63 tahun. Yang ketiga yaitu ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan negeri, pengadilan dan tata usaha. Kemudian terdiri dari pasal 3 yaitu pemberhentian dengan hormat dari jabatan hakim agung atau hakim, tidak dengan sendirinya diikuti pemberhentian dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, kecuali hakim agung atau hakim yang bersangkutan memiliki yang pertama itu mohon berhenti sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian yang kedua, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan dan tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Yang ketiga itu mencapai batas usia pensiun. Selanjutnya dalam pasal 4, keputusan tentang pemberhentian dengan hormat sebagaimana pegawai negeri sipil sebagaimana disebut dalam pasal 3 tadi itu diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam pasal 5, hakim agung dan hakim yang diberhentikan dengan hormat memperoleh hak-haknya sebagai pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Kemudian terdapat pada pasal 6 juga, yaitu pimpinan Mahkamah Agung memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat
atau bisa disebut DPR setelah menerima keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Hakim Agung. Kemudian pemberhentian dengan cara tidak hormat terdiri dari pasal 7, yaitu Hakim Agung dan Hakim diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan pertama, yaitu dipidana karena bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan. Yang kedua, melakukan perbuatan tercela. Sedangkan yang ketiga, terus-menerus melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sebagai hakim. Yang keempat, melanggar sumpah atau janji jabatan. Yang kelima, yaitu melanggar larangan perangkapan jabatan Hakim Agung dan atau hakim. Kemudian terdiri dari pasal 8, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagai dimaksud pada pasal 7 tadi. Yang pada pasal 7 yang pertama tadi, yaitu diusulkannya kepada Presiden setelah Hakim Agung dan hakim tersebut dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindakan pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu Mahkamah Agung memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di Indonesia ini. Oleh karena itu, perlu dilakukannya upaya-upaya untuk menjaga independensi lembaga peradilan tersebut dan memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil berdasarkan di pertimbangan hukum yang jelas dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu.